sorcerers of antiquity called the use of this language spells. But if that word offends your modern sensibilities, you can call it a program. The source code that shapes reality. Itu secara epistemologi. Yang kedua adalah secara aksiologi. Bagaimana cara kita mengaktifasi seperti yang teman saya lakukan itu. Kalau bahasa ibarat elektron yang mengitari sebuah inti atom, lintasan putaran kita itu adalah program. Adalah program mantra atau wirid yang kita bacakan terus-menerus. Sedangkan kecepatannya atau frekuensinya itu adalah pola interferensi yang nantinya menyambung dengan penduduk di spektrum merah sesuai dengan wirid atau mantra yang kita baca itu. Maka ketika kita membaca wirid itu, amalan itu tanpa ada niat, tanpa ada keinginan, tanpa ada hasrat, ingin kaya, ingin dihormati, pengasihan dan pesugihan dan sebagainya ya, hal-hal yang seperti itu. Kalau kita tidak punya niatan itu ya kita zikirnya enak. Zikir kita hanya mendapatkan ketenangan, dan mungkin itu yang lebih baik ya daripada hal-hal yang dalam wirid kita ternyata ada sesuatu yang ingin kita sambungkan dengan penduduk-penduduk di spektrum merah. Inilah cara aktivasi bagaimana teman-teman agar bisa tersambung dengan mereka. Wirid kita dengan lintasan dan frekuensi atau rasa, keinginan kaya, keinginan terkenal, keinginan dihormati dan sebagainya, atau kesaktian dan sebagainya, itu bisa didapatkan teman-teman ketika tersambung. Getaran vibrasi kita itu membentuk pola interferensi yang konstruktif dengan penduduk yang ada di spektrum merah. Maka ketika teman-teman mengucapkan wirid itu dimanapun, kemudian tersambung, maka keinginan teman-teman itu akan terwujud. Dan inilah yang disebut di dalam Quran sebagai kolaborasi kerjasama antara diri kita dengan penduduk spektrum merah atau yang kita sebut sebagai jin tadi. Dan aktivasi ini caranya banyak, bukan hanya dengan mantra atau wirid atau kata-kata tertentu, tapi bisa juga dengan tirakat, semedi di mana puasa, syarat ini, syarat itu. Ini umum banget di Jawa ya. Ini umum banget. Dan teman-teman hanya akan terhubung dengan penduduk di spektrum merah. Sedangkan di spektrum yang lebih tinggi, saya tidak akan menjelaskannya di video yang ini. Di video selanjutnya. Dan orang-orang yang sudah terbiasa dengan wirid itu, sudah terinstal katakanlah, program wirid atau mantra itu secara terus-menerus, sudah menyatu dengan dirinya, dan kekuatan itu bisa dikendalikan oleh mereka, tanda kutip ya. Jenisnya banyak sekali. Dan teman saya yang bisa melihat itu hanya salah satu saja. Ada yang dalam pengobatan, ada yang dalam kesaktian, ada yang dalam berbicara dengan, ada yang dengan kemampuan berbicara dengan binatang, berbicara dengan pohon, berbicara dengan angin, mengendalikan hujan dan sebagainya. Itu hal-hal yang lumrah ketika kita sudah tersambung dengan penduduk di wilayah spektrum merah. Apakah saya juga termasuk orang yang seperti itu? Enggak. Saya hanya disuruh untuk menjelaskan saja. Dan lagi pula saya tidak tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Saya lebih tertarik menjadi seorang hamba selumrahnya, hamba biasa. Jadi terus terang saya hanya disuruh untuk menjelaskan saja, tanpa saya benar-benar memiliki itu. Itu cara aktivasinya ya, ketika teman-teman ingin mencobanya silahkan, tapi saya sarankan harus punya guru. Kalau nggak punya guru, ya nanti kita pelajari pas efeknya, yaitu yang ketiga ini. Efek ketika kita tidak memiliki guru atau tidak tertuntun, tidak mendapatkan hidayah katakanlah, atau secara sembrono mengamalkan mantra atau wirid atau tirakat tadi, yang paling parah ya gila atau bunuh diri. Dan ini banyak sekali. Dan saya termasuk orang yang kejatuhan sial, karena seringkali harus mengobati orang-orang yang seperti itu. Yang sebenarnya bukan mengobati, karena cara pengobatan saya hanya ngobrol saja sambil ngopi.
ngobrol, ngopi, ngerokok, dan tidak ada yang aneh. Dan sampai sadarannya kembali, baru saya pulang. Intinya dia sembuh, dia kembali ke kesadaran pikiran yang normal seperti pada umumnya, maka itu sudah selesai konseling saya. Gila atau bunuh diri inilah yang saya sesalkan ketika teman-teman mencoba untuk mempelajari atau tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang paling parah. Selanjutnya adalah sekedar difraksi, kita terkecoh. Kita sulit untuk membedakan mana realitas dan mana wilayah perantara tadi, alam perantara tadi. Mana kenyataan alam pikiran kita, semesta padat ini atau materi ini, dan mana wilayah atau alam barzah yang tadi saya jelaskan. Secara psikologis, kita bisa menyebutnya sebagai delusi, atau halusinasi, atau paranoid. Kita mendengar apa, melihat apa, kemudian kita ketakutan. Atau secara parahnya, kita kena skizofrenia. Seperti tokoh matematika yang ini ya. Diklaim terkena skizofrenia sejak kuliah, yang kemudian dia menemukan berbagai macam teori, hukum matematika, bahkan sampai mendapatkan Nobel ya. Ya itu masih mending kalau misalnya kita mendapatkan Nobel atau berprestasi, berkarya. Kalau misalnya di fraksi kita hanya membingungkan keluarga kita, membingungkan teman-teman kita, ya lagi-lagi kalau di sekitar sini ya, lagi-lagi saya yang harus turun tangan, menyervis pikirannya gitu ya. Bagaimana agar saya mengembalikan dia kepada syariat, kembali lagi beribadah seperti biasa, bergaul dengan keluarga, berbahasa, berkomunikasi dengan biasa lagi, tidak ada yang aneh. Dan hal-hal seperti ini sayangnya lebih sering menimpa orang-orang yang kurang mampu. Dan dengan inilah saya disuruh menemani mereka secara cuma-cuma. Ya mana mungkin keluarga mereka sendiri adalah keluarga yang kurang mampu. Bagaimana mungkin saya memberikan tarif gitu ya, atau bayar sekian, harus beli ini, harus beli itu, harus di mahari ini, minyak segala macam, enggak. Saya khusus untuk orang-orang yang kurang mampu, dan saya cari bagaimana caranya agar tidak mengeluarkan kebutuhan yang seharusnya digunakan untuk keperluan dapur. Tingkatan yang umum terjadi ketika seseorang sudah tersambung dengan penduduk di wilayah spektrum merah ini, mereka berbangga diri atau pamer. Mereka menunjukkan sulapnya, mereka menunjukkan kekuatan-kekuatan itu pada orang-orang awam. Dan karena sialnya yang ditunjukkan adalah orang-orang awam, maka mereka juga bisa mengkultuskan, bisa mengagungkan, bisa memuja-muji, dan sebagainya. Ini adalah pamer atau bangga diri. Ada kisah tentang peristiwa hal seperti ini yang tertuntun oleh seorang mursyid, oleh seorang syekh di Maroko, tentang berbangga diri setelah dia mendengar atau mengalami pengalaman spiritualitas seperti ini ya. Tapi tidak akan saya ceritakan di video ini. Di video lain akan saya ceritakan karena akan terlalu panjang. Nah, tingkatan orang yang tulus ketika mengamalkan zikir-zikir atau program atau mantra itu, tingkatan yang paling umum dan paling ringan, mereka berhenti di tingkatan itu, berhenti di spektrum itu. Karena sebenarnya ketika kita mati nanti, itu bukan perjalanan yang selesai. Bahkan surga atau jannah dalam konsepsi orang-orang muslim ya, itu bukan perjalanan yang selesai kemudian kita santai-santai di sana, enggak. Masih ada perjalanan yang sangat jauh, perjalanan menuju Tuhan tanda kutip, yang disimbolkan dengan 7 spektrum ini. Dalam dunia tasawuf, berhentinya kita di satu tingkatan atau manzilah atau makom ya, dengan kekuatan atau keindahan, kedahsyatan, kekuatan Tuhan seperti itu, ini adalah ujian yang paling rendah. Ketika teman-teman sedang khusyuk-khusyuknya beribadah, teman-teman beragama apapun, ketika teman-teman sedang khusyuk-khusyuknya, akan mengalami hal-hal atau pengalaman spiritualitas yang hampir sama dengan itu. Melihat sesuatu yang indah, bisa berkomunikasi dengan apa, memiliki kekuatan apa, dan sebagainya. Itu adalah ujian paling rendah. Dan ketika teman-teman tidak tergoda dengan ujian itu, maka akan naik ke tingkatan atau makom atau manzilah selanjutnya.
yaitu manzilah spektrum jingga. Jadi bagi teman-teman yang mengalami pengalaman spiritual seperti itu, saya sarankan untuk tidak berhenti di sana, tidak langsung merasa bangga. Atau ketika teman-teman mulai mengalami hal-hal yang seperti itu, diskusikan dengan orang yang paham dan tidak memiliki keinginan apa-apa pada diri teman-teman. Kalau misalnya kita ambil dari konsepsi surat Yasin, ittabi'u malayas alukum ajra wahum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak meminta apa-apa pada kita, tidak ingin dihargai, tidak meminta dihormati, tidak meminta dianggap ada, tidak berharap apapun. Wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini saya punya cerita banyak tentang orang-orang yang seperti ini, dan yang pasti mereka bukan dari golongan spektrum merah, karena mereka tidak punya pemelekatan pada dunia lagi. Bukan berarti mereka tidak bekerja ya, bukan berarti mereka tidak bekerja keras, mereka tidak mencari nafkah untuk keluarga, enggak, mereka mencari nafkah, tapi dalam hatinya itu sudah tidak ada pemelekatan lagi pada apapun di dunia ini. Dan bisa jadi mereka sangat kaya, tapi sodakohnya, pemberiannya, khususnya untuk orang-orang yang kurang mampu, itu sangat dermawan. Yang terakhir ini adalah bagian ontologis. Ini bagian yang paling sulit untuk dijelaskan, karena ontologis ini berkaitan dengan hakikat kesejatian segala sesuatu. Susah untuk dibahasakan. Maka konsep yang pertama adalah filsafat bootstrap yang sudah kita kenalan nih kemarin sedikit. Dalam filsafat bootstrap kita akan sampai pada titik ketika kita melihat realitas yang lebih luas, lebih besar daripada dunia ini, dan tidak bisa dibahasakan atau disampaikan dengan kata-kata sehari-hari kita. Maka menjadi keumuman orang-orang yang sudah mulai bersentuhan dengan spektrum merah atau bahkan lebih tinggi dari itu, termasuk di khasanah Buddha Zen ya, atau dalam agama Hindu, atau para pelaku spiritualitas Kristiani, Nasrani, mereka sama, hampir sama dengan tasawuf Islam. Kalau teman-teman baca buku ini, Teosofi Barat, yang satu frekuensi dengan Madame Blavatsky dan Meister Eckhart, ini ada satu benang merah yang bisa kita ketahui, ya merah lagi ya. Ini untuk membedakan, hanya istilah saja. Dalam khasanah spiritualitas semua agama, itu sangat sulit menjelaskan realitas yang lebih besar ini secara filsafat bootstrap itu dengan kata-kata atau bahasa sederhana yang mudah untuk diserap atau dicerna orang-orang pada umumnya. Maka sekali lagi, realitas yang besar itu biasanya disampaikan dengan bahasa puisi, bahasa syair. Atau kalau kita melihat di alam ini, di alam semesta, kita ibaratkan di setiap biji benih itu ada pohon. Maka di setiap biji itu juga ada buah-buahan, ada daun, ada ranting, ada urat pohon, ada kulit dan sebagainya. Hanya dalam satu benih. Bahasanya Rumi, Jalaluddin Rumi, di dalam setiap benih itu terdapat sebuah pohon besar. Dalam bahasa Buddha Zen, dalam setiap debu semesta itu ada banyak Buddha-Buddha. Ya susah banget ya, ini maksudnya apa gitu. Dalam setiap tetes spermatozoa itu ada banyak manusia. Ya ini juga susah buat dipahami dengan konfigurasi akal kedua ya. Maka ada baiknya kita terus meningkat pembelajarannya. Tidak cukup di logika atau konfigurasi akal kedua, tapi kita naik ke tingkatan selanjutnya yang lebih dari sekedar argumentasi ilmiah. Konsep yang kedua adalah manzilah atau terminal, tanda kutip ya, atau pemberhentian sementara. Karena ketika kita mulai melakukan perjalanan spiritualitas, itu di setiap spektrum, katakanlah frekuensi cahaya, vibrasi cahaya, itu kita akan mencapai titik-titik pemberhentian sementara dengan kekuatan atau keindahan yang masing-masing. Manzilah inilah yang tidak, sekali lagi, akan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Maka ketika kita menjelaskannya pada orang awam, ini tidak boleh dengan kalimat argumentatif. Kita harus menggunakan kalimat syair atau
metafor ya. Sebaliknya, ketika kita bertemu dengan orang yang sudah satu frekuensi dengan kita, sudah satu vibrasi dengan kita, maka kita nggak usah menjelaskannya. Kita sudah sama-sama merasa, tanda kutip ya, rasa, tanda kutip, kita udah sama. Dan biasanya diskusi-diskusi yang kita lakukan dengan orang yang satu frekuensi itu, seakan-akan bukan tema-tema yang mudah dipahami oleh orang-orang awam. Terakhir, saya kutipkan hadis dari Nabi Muhammad tentang ruh orang-orang yang mati syahid dan mereka berada di tenggorokan burung-burung hijau. Maksudnya apa? Ruh tadi yang saya jelaskan di awal itu bisa bersentuhan dengan jiwa manusia siapa saja dan mereka bisa hidup tanda kutip di dunia mana saja. Maka ada ayat yang mengatakan la taqulu lima yuqtalu fisabilillah. Jangan katakan mereka yang terbunuh di jalan Allah, di jalan Tuhan itu mati. Mereka sebenarnya adalah hidup. Kenapa? Karena ruh mereka yang tersucikan, yang jiwa-jiwa kemelekatan pada dunia tadi sudah hilang, sudah lenyap, itu bisa bersentuhan dengan diri kita di mana saja atau bahkan di dimensi mana saja. Mungkin itu penjelasan orang-orang yang bisa bertemu dengan ulama-ulama yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Seperti apa yang dikisahkan oleh Gus Baha ya, ketika ayahnya itu berbincang dengan ulama yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu di kamar beliau, di kamar ayahnya Gus Baha. Itu terjelaskan dengan model argumentatif seperti tadi. Tapi bagaimana mengalaminya? Ya teman-teman harus menonton di setiap spektrum yang saya jelaskan nanti.